Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club, sebuah channel yang membahas semua hal terkait dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang penting banget dikuasai untuk atau bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris ya, bagi pemula, yaitu belajar noun. Jadi di sini kita akan membahas secara tuntas dan detail apa itu noun, macam-macam noun, dan fungsinya dalam kalimat, dan juga contoh-contoh noun. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya, biar mengerti. Oke, terus bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi teman-teman, tolong di-subscribe di video ini ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, baiklah, dipercepat saja. Jadi noun itu adalah bagian dari part of speech yang mengacu pada a thing, sesuatu, a person, orang, an animal, hewan, a place, tempat, a quality, kualitas sesuatu, an idea, atau sebuah ide, gagasan, atau sebuah action. Ya, baiklah. Nah, sebenarnya membahas kata benda itu tidak jauh-jauh dari dua hal, fungsinya, kemudian macam-macamnya. Tapi karena membahas noun ini sangat banyak, jadi video ini akan saya bagi menjadi dua part. Bagian pertama adalah membahas tentang macam-macam noun dulu ya. Nanti di video berikutnya adalah fungsi kata benda itu sendiri. Baik, dalam bahasa Inggris, noun itu memiliki cukup banyak macam-macamnya. Mulai dari proper noun, concrete noun, sampai dengan collective noun. Pembahasan lengkap mengenai macam-macam noun ini bisa kamu pelajari di video ini. Oke, yang pertama adalah common atau proper noun. Apa ya common dan proper noun itu? Common noun adalah noun yang merupakan nama asli dari benda tersebut. Misalnya river, person, human, cat, dog, rose, dan semacamnya. Sedangkan proper noun adalah nama yang diberikan orang untuk sebuah common noun. Misalnya Bengawan Solo, yang secara literally sebenarnya adalah river, sungai. Sebutan river adalah common noun, sementara Bengawan Solo itu adalah nama yang diberikan oleh orang, disebut dengan proper noun. Contoh nih, biar lebih jelas, lihat tabel ini. Common noun, human, proper nounnya ada Nanda, Aldo, Eko, Putri. Kemudian river, proper nounnya Bengawan Solo, Brantas, Nil gitu ya. Kemudian kalau misalkan common nounnya adalah road, ada High Street, Manor Road, Park Avenue, Jalan Raya Kibang, dan seterusnya. Atau misalkan common nounnya adalah country, kemudian proper nounnya adalah Indonesia, Amerika, USA, sama ya, Amerika dan USA, Japan, China, dan seterusnya. Selanjutnya adalah selain common noun dan proper noun, selain common noun dan proper noun, ada lagi istilah countable atau uncountable noun. Dalam bahasa Inggris, countable itu artinya dapat dihitung. Maksudnya adalah countable noun adalah noun yang bisa diketahui jumlahnya dengan mudah, sehingga bisa dinyatakan dengan satuan konkret 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya bisa dihitung deh pokoknya gitu. Itu kalau countable noun. Sementara yang berikutnya adalah uncountable noun ya. Uncountable noun ini lawannya countable. Kalau countable itu bisa dihitung, uncountable itu noun yang sulit dihitung dan tidak diketahui jumlah persisnya. Kenapa? Karena terlalu banyak, makanya dia tak terhitung, dianggap tidak dapat dihitung. Oke? Countable noun atau kata benda yang bisa dihitung meliputi benda-benda yang bisa kita lihat jumlahnya dengan jelas. Misalnya book, bag, rose, car, dan masih banyak lagi kan. Sedangkan uncountable noun adalah benda-benda yang sulit diketahui jumlahnya. Misalnya salt, sugar, water, apalagi bisa kalian sebutkan ya macam-macamnya. Oke, lihat tabel ini contohnya. Ada countable nih, shoe, book, pen, table, car, dan seterusnya. Kata benda uncountable-nya ada salt, pepper, water, gas, rice, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya countable dan uncountable. Berikutnya ada istilah abstrak dan concrete noun. Ini dibahas berdasarkan bentuk fisiknya ya. Jadi ada yang konkret, ada yang abstrak. Tahu dong,
Kalau concrete noun itu adalah noun yang bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera. Sedangkan abstract noun tidak bisa dirasakan keberadaannya secara nyata. Bingung ya? Oke, contohnya ya. Contoh concrete noun misalnya noun pada umumnya nih, seperti human, book, pen, animal, cat, dan semacamnya. Itu bisa dilihat keberadaannya dengan panca indera kan, jelas sekali. Makanya disebut dengan concrete noun. Sedangkan yang termasuk abstract noun yang tidak bisa secara jelas atau nyata. Apa ya misalnya? Feeling, war, opinion, lesson, apalagi ya? Imagination, moral, ethics. Itu tidak bisa secara langsung dilihat dengan seluruh panca indera ya kan ya. Emang kita bisa melihat moral? Kan tidak bisa, makanya dimasukkan ke dalam abstrak. Termasuk kita juga nggak bisa kan memegang feeling, terus memegang love dan seterusnya. Tidak bisa, makanya dinamakan abstract noun. Oke? Bisa ya? Baiklah. Kalau sudah tahu tentang abstrak dan concrete noun, kita akan lanjut membahas singular, plural, dan collective noun. Kita mulai dari singular noun ya. Singular itu merujuk pada noun yang jumlahnya tunggal atau satu. Ngerti nggak? Ngerti kan lah ya, satu. Itu namanya singular. Sedangkan plural merujuk pada jumlahnya yang lebih dari satu. Atau dalam bahasa Indonesianya jamak ya, kata benda jamak. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk membedakan kata benda singular tunggal dan plural jamak bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada plural noun yang cukup ditambahi akhiran s atau es saja untuk membedakannya dengan singular. Ada juga plural noun yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk singularnya. Bingung ya? Maksudnya gini, sebagian besar ketika kata singular itu, singular, kata tunggal dalam bahasa Inggris, untuk dirubah menjadi plural atau jamak, biasanya ditambahkan akhiran s atau es. Rata-rata dipakai s, tetapi nanti kita akan bahas ada juga kata benda ketika berubah menjadi plural dia tidak berubah ditambah s, tetapi ditambah dengan es. Biar nggak bingung, kita lihat aja tabel berikut ini ya. Kita lihat, ini contoh singular noun yang dirubah menjadi plural noun dengan menambahkan akhiran s. Contohnya house berubah menjadi houses. Kemudian book jadinya books. Goal, goals. Banana, bananas. Rose, roses. Materials, materials. Gitu ya. Bisa kan? Kemudian ada lagi plural noun dengan akhiran s. is maksudnya. Biasanya plural yang diakhiri dengan is ini dia berakhiran o, y, sh, x, ss, ch, dan seterusnya. Kita lihat contohnya saja ya. Misalkan ada kata-kata tomatoes. Awalnya tomato karena berakhiran o maka diakhiri dengan kata is jadi tomatoes. Apalagi dish ya kan jadinya dishes. Kemudian box, boxes. Apalagi bus, buses. Kiss, kisses. Oke. Kiss itu nggak usah bingung ya karena dia ada kata benda ada kata kerja juga. Oke. Kemudian ada yang plural noun yang perubahannya drastis, nggak dikasih s, nggak pula dikasih is. Ini namanya adalah pengecualian. Kata benda singular berubah menjadi plural, tetapi tidak ditambah dengan s dan is. Contohnya ada kata child. Ketika kalian merubahnya menjadi jamak, kalian nggak boleh namain kata s atau is, tapi jadinya children. Ya, child jadi children. Kemudian ada kata woman, jadinya women. Food jadinya feet. Mouse jadinya mice. Apalagi ya? Oh ya, person jadinya people. Quiz, quizzes. Bisa kan? Oh ya, kalau ini sering-sering baca ya biar tahu. Selanjutnya adalah kita membahas tentang collective noun. Apa itu collective noun? Collective noun itu tidak memiliki tanda-tanda plural seperti yang disebutkan di atas, tetapi secara eksplisit jelas noun tersebut memiliki jumlah plural. Bingung ya? Oke, misalnya gini aja deh. Kita ambil contoh kata family. Family ini sebenarnya kalau secara mudahnya banyak ya family itu, tapi dia dimasukkan ke dalam tunggal karena dia kolektif ya, mewakili beberapa orang. Begitu juga dengan kata group, team dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam collective noun. Nah,
dia dimasukkan ke dalam singular. Ada juga yang memasukkan plural, tapi secara umum yang saya tahu dia dimasukkan ke dalam singular. Kemudian ada compound noun dan noun phrase. Kalau ini nanti kita bahas kapan-kapan di video berikutnya ya. Oke. Nah, itu tadi adalah macam-macam noun dalam bahasa Inggris. Mudah kan? Kalau mengalami kesulitan silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya, insya Allah akan dijawab. Kemudian di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi noun itu sendiri dalam kalimat. Oke? Jadi simak terus video-video dari Just Speak English Club. Oke? Sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.